Siklus sel adalah fungsi sel yang paling mendasar berupa duplikasi akurat sejumlah besar DNA di dalam kromosom dan kemudian memisahkan hasil duplikasi tersebut hingga terjadi dua sel baru yang identik. Siklus sel yang berlangsung kontinu dan berulang atau siklik disebut proliferasi. Siklus sel pada sel eukariotik. Siklus sel terbagi menjadi dua tahapan penting, yaitu tahapan pertumbuhan dan tahapan perkembangan. Tahapan pertumbuhan terdiri dari 3 fase, yaitu fase istirahat atau G0, fase G1, fase S atau sintesis, dan fase G2. Pada fase pertumbuhan sel terjadi pengandaan kromosom, yaitu pada fase G1, S, dan G2. Pada fase perkembangan yaitu fase M atau meiosis atau karyokinesis dan sitokinesis terjadi pembelahan sel menjadi 2 secara sempurna dan setiap sel anakan membawa kromosom yang jumlahnya sama dengan sel induknya. Mitosis dibagi menjadi 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Profase ditandai dengan kondensasi kromosom, inti sel menghilang, kromatin menebal menjadi kromosom mengganda menjadi kromatid, sentrosom membelah menjadi sentriol. Metafase ditandai dengan membran inti yang menghilang, kromatid berada di tengah. Anafase ditandai dengan kromatid membuah menjadi kromosom, masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Telofase ditandai oleh membran inti yang mulai muncul, kromosom menipis menjadi kromatin dan menghasilkan 2 sel anakan. Interfase selama fase ini, sel yang timbul dari mitosis mengalami peningkatan ukuran baik volume maupun massa karena terjadi peningkatan semua komponen sel. Interfase dibagi menjadi fase G1 atau celah 1, fase S atau sintesis, dan fase G2 atau celah 2. Tahap ini disebut dengan pertumbuhan karena ukuran sel bertambah. Interfase pada manusia berlangsung selama 23-24 jam. Fase G1 dan G2 dari siklus sel tidak hanya melakukan penggandaan organel, tetapi juga mengatur dan memantau lingkungan internal dan eksternal sel, serta memastikan kondisinya benar dan persiapan untuk pembelahan sel selesai. 4. Sistem kontrol sistem sel. Sistem kontrol pada siklus sel memiliki pengaturan yang sangat kompleks dengan melibatkan protein untuk mengaktifasi setiap siklus. Siklus sel memiliki ketepatan waktu dalam pengaturannya. Misalnya, zigot menjadi morula, kemudian blastula memiliki jangka waktu tertentu yang terjadi juga pada semua mamalia. 5. Kontrol siklus sel atau cyclin dependent kinases. Komponen kunci dari siklus sel diatur oleh protein kinase yang dikenal sebagai cyclin dependent kinases. Aktivitas kinase meningkat atau menurun sehingga mempengaruhi perubahan siklik dalam fosforilasi protein intraseluler yang terlibat dalam regulasi siklus sel. Cyclin dependent kinases atau CDKS tidak dapat melakukan fosforilasi tanpa protein siklin, sehingga aktivitas CDKS sangat bergantung pada dengan protein siklin. Aktivitas CDKS protein kinase aktif jika berikatan dengan siklin. Ada 4 jenis protein siklin yang masing-masing berperan dalam siklus sel tertentu yang berikatan dengan CDKS tertentu. Yang pertama G1-CDK, yang kedua G1-S-siklin, ketiga S-siklin, keempat M-siklin.